Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para jemaah Musqat dan yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang mengenal nama-nama Allah yang terindah, ya. Yang Allah telah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya. Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melazimkan kita mengenal sifat-sifatnya, karena setiap nama mengandung sifat, dan dengan mengenal sifat-sifat Allah kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin khusyuk dalam beribadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan salah seorang ulama, man kana billahi a'raf, siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhaf, ya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li ibadatihi atlab, ya, dan dia semakin semangat untuk beribadah, ya, semakin cinta kepada Allah dan semakin jauh dari maksiat. Ini di antara dampak yang sangat jelas bagi orang yang mengenal Tuhannya dengan benar dan merenungkan tentang nama-namanya yang terindah. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan bahas tentang beberapa nama yang memiliki keterkaitan, yaitu 3 nama, di antaranya Al-Ghafur, yang juga mengandung Al-Ghafir dan Al-Ghaffar. Setelah itu kita bahas namanya Al-Afu, dan juga kita bahas namanya At-Tawwab, ya. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, Al-Afu juga artinya mengampuni, Tawwab juga Maha menerima taubat. Itu ada bedanya, kita akan jelaskan secara spesifik apa bedanya antara nama-nama tersebut. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu, kita mulai dari Al-Ghafur. Kita ada 3 nama, ya. Al-Ghafir, ya. Kemudian Al-Ghafur. Kemudian juga ada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghafir ini adalah nama asal katanya Al-Ghafir itu ala wazn isim fa'il. Seperti daraba, darib, ya. Ghafara yaitu Al-Ghafir, ya. Ghafara jadinya Ghafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ghafiri dzambi wa qabili taubi, ya. Allah Subhanahu wa taala ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqab. Dalam surat Ghafir Allah mengatakan ghafiri dzambi, yang mengampuni dosa-dosa. Adapun Al-Ghaffar, maka ini adalah sighah mubalaghah, ya. Sighah al-mubalaghah. Sighah mubalaghah adalah suatu bentuk wazan tertentu, dan wazannya banyak, ada yang kiasi, ada yang ghairi kiasi. Yang maknanya adalah maknanya seperti isim fa'il. Maknanya seperti isim fa'il, menunjukkan pelaku, subjek, tetapi dia mengandung makna mubalaghah. Mubalaghah itu artinya makna yang banyak, seperti darabah, ya. Contoh sederhana darabah, saya kasih contoh. Fi'il daraba. Daraba artinya apa? Memukul. Dari daraba kita bisa keluarkan isim fa'il. Isimul fa'il jadinya apa? Jadinya daribun. Daribun. Daribun artinya yang memukul. Wazannya fa'il, yang isim fa'il, memukul. Tapi kalau kita menggunakan sighah mubalaghah, kita bilang misalnya sighah al-mubalaghah, banyak, ya, tapi di antaranya ini kita bilang misalnya darrab.
Darrab. Dan wazannya fa'al. Wazannya fa'al. Ini wazannya fa'il. Ini yang hukum asal. Nah, sighah mubalaghah ini maknanya sama seperti isim fa'il. Tetapi dia mengandung makna banyak sehingga kita artikan yang sering memukul. Karena yang sering memukul. Jadi kenapa digunakan sighah mubalaghah? Karena dia melakukan perbuatan berulang-ulang atau banyak perbuatan tersebut, ya. Disebut dengan sighah mubalaghah, ya. Makanya seperti ketika ada seorang wanita di zaman Nabi, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, dilamar oleh dua lelaki, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah, maka dia minta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ama Muawiyah fasulukun la malalahu, dia adalah tidak punya harta, wa amma Abu Jaham fadarrabun lin nisa. Darrab itu suka mukul wanita. Jangan nikahi dia, jangan terima lamarannya. Darrab, karena dia suka mukul. Dalam riwayat yang lain, fala yad'u asahu an atiqihi. Dia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Tongkatnya di pundak terus, dia siap mukul setiap saat, ya. Makanya disebut dengan darrab, ya. Nah, ghafir isim fa'il artinya yang mengampuni. Al-Ghaffar artinya yang melakukan pengampunan banyak, yaitu sering mengampuni. Al-Ghaffar artinya yang sering mengampuni. Sama, Al-Ghafur juga demikian. Al-Ghafur ini juga dari sighah mubalaghah. Ini juga sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu banyak. Sighah al-mubalaghah. Maknanya seperti isim fa'il tapi dia mengandung perbuatan yang banyak. Ini juga maknanya yang sering mengampuni. Yang banyak atau sering atau banyak mengampuni. Hanya saja para ulama berselisih tentang apakah Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur sama. Al-Ghaffar dalam Al-Qur'an dalam surat Nuh kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah itu Ghaffar. Adapun Al-Ghafur banyak sekali dalam Al-Qur'an, Al-Ghafur Rahim banyak sekali. Al-Ghafur banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Sangat banyak, ya. Jadi Ghafir ada satu ayat, Ghaffar juga ada satu ayat. Paling banyak sering disebut dengan Al-Ghafur. Maka para ulama berselisih mana yang lebih kuat? Sighah mubalaghah itu sepakat sighah mubalaghah adalah suatu wazan yang menunjukkan fiil yang banyak dilakukan. Namun mana yang lebih kuat antara Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur? Kalau dari penyebutan dalam Al-Qur'an yang paling banyak adalah Al-Ghafur. Tapi mana yang lebih kuat dari Al-Ghafur atau Al-Ghaffar? Semuanya lebih kuat daripada Ghafir karena Ghafir adalah hukum asal. Taib, maka sebelum kita lanjutkan tentang makna Ghaffar dengan Ghafur, kita ingin tahu apa makna Al-Ghafr. Al-Ghafr, makna Al-Ghafr. Makna Al-Ghafr. Al-Ghafr. Maka Al-Ghafr ada khilaf, ya. Secara bahasa, ya. Mana Al-Ghafr secara bahasa maksudnya, ya. Diambil dari kata apa sih Al-Ghafr ini? Khilaf. Kebanyakan mayoritas ulama menyatakan, kalau kita baca penjelasan para ulama, terutama yang mensyarah tentang makna Al-Ghafur, seperti pernyataan misalnya Az-Zajjaj dalam kitabnya Tafsir Asmaul Husna, ini termasuk yang wafat tahun 300 sekian, ya. Kemudian kita lihat juga pernyataan misalnya Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna. Kemudian kita juga lihat pernyataan dari Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Asna fi Syarh Asmaul Husna. Ya, kebanyakan mereka ketika membahas tentang Al-Ghafar, mereka mengatakan Al-Ghafar sama dengan As-Sitar. Sama dengan As-Sitar. Ya, mayoritas ini pendapat apa? Al-Ghazali. Ini pendapat Az-Zajjaj.
Abu Ishaq Al-Zajjaj, kemudian Az-Zajjaj, kemudian Al-Ghazali. Dan di antaranya adalah Al-Qurtubi. Al-Ghafir sama As-Sitr, ya. Mereka makanya dalam bahasa Arab dikatakan jam'un ghafir, jumlah yang banyak. Kenapa dikatakan jam'un ghafir? Karena jumlah yang banyak tersebut saking banyak saling menutup satu dengan yang lainnya, ya. Saking banyaknya saling menutup satu dengan yang disebut dengan jam'un ghafir, ya. Kemudian juga disebut dengan al-mikfar. Al-mikfar al-helm yang dipakai karena menutup kepala, maka disebut dengan al-mikfar. Jadi as-sitr maknanya adalah as-sitr. Ya, maknanya adalah as-sitr. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat dari Ar-Razi dalam kitabnya Lawami'ul Bayyinat, ya. Dia mengatakan al-ghafr, ya, sama dengan al-afu. Artinya tidak menghukum, tidak menghukum, tidak mengazab. Razi mengkritiki mayoritas. Razi mengatakan as-sitr tidak tepat. Dia menyebutkan dalilnya tidak tepat, maksudnya al-ghafr maknanya as-sitr. Seakan-akan dia tinjau dari sisi istilah, bukan dari sisi bahasa, ya. Si bahasa al-ghafr artinya menutupi, tapi dia tinjau dari sisi istilah. Al-ghafr atau al-maghfirah atau ghufran itu bukanlah maknanya sitr. Kenapa? Karena kata dia Nabi Adam alaihissalam sudah minta ampun kepada Allah, tapi kisah dia melakukan pelanggaran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah dia bahwasanya bahwasanya dia berdosa, makan buah yang dilarang, Allah tidak tutupi. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, padahal dia sudah diampuni oleh Allah, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa ketika bersalah, mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, dan wa tarhamna, kau tidak rahmati kami, wa lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi ternyata Allah menceritakan kisah Nabi Adam, berarti Allah tidak menutup kesalahannya. Ini pendapat Ar-Razi. Pendapat yang ketiga, ya, dan ini pendapat Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ya. Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Madarijus Salikin jilid 1, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya. Dia menyebutkan bahwasanya al-ghafr itu atau al-maghfirah atau al-ghufran, ini sama semua, ya. Menunjukkan kepada dua makna, mengandung dua makna. Pertama adalah as-sitr. Sitr menutupi. Yang kedua namanya al-wiqayah, menghalangi. Al-wiqayah anis syarr, yaitu melindungi. Ibnu Taimiyah mengkritiki yang mengatakan bahwasanya al-ghafr maknanya cuma sitr dikritiki. Beliau kritiki tidak tepat, kata dia. Makanya tidak semua di antara dalil mereka bahwasanya tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Mikfar penutup kepala itu hanya dikatakan mikfar jika dia memiliki dua fungsi, menutupi dan menghalangi dari hantaman pedang, sehingga disebut dengan mikfar. Adapun qubba, kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, adapun qubba, songkok, qolan suwah atau imamah, sorban, tidak dikatakan mikfar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dia hanya menutupi tapi tidak melindungi. Dia hanya menutupi, tidak melindungi. Jadi yang benar bahwasanya maghfirah itu atau al-ghafr maknanya mengandung dua, menutupi dan melindungi. Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun."
Jadi kata Allah, Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka ya Muhammad wa hum yastaghfirun, sementara mereka istighfar. Jadi istighfar ini pencegah dari namanya azab. Istighfar menunjukkan apa? Istighfar pelindung dari azab. Dan ini pendapat Allah alam lebih kuat, meskipun pendapat Al-Ghaffar makna asalnya, tapi yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah lebih tepat Allah alam bisawab, karena ketika seorang mengatakan astagfirullah, dalam hatinya dia tidak hanya minta untuk ditutupi. Kita rata-rata ya, rata-rata kita kalau kita bilang astagfirullah, apa maksudnya kita? Maksudnya kan diampuni dosa-dosa. Maksudnya diampuni dosa-dosa. Bukan hanya sekedar ya Allah tutupi aib kami. Bukanlah tutup aib kami. Dan kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan betapa banyak orang tidak istighfar, aibnya ditutup. Banyak orang tidak istighfar, aibnya ditutup. Ya. Sehingga al-Ghafur bukan maknanya satar wa ziyadah. Karena kalau kita kembali kepada makna mayoritas yang mengatakan al-Ghafur maknanya sitar, maka seakan-akan Al-Ghafur sama dengan As-Sittir atau As-Sattar, yang maha menutupi aib. Kita bilang taruhlah kalau secara bahasa demikian, kenyataannya secara istilah tidak demikian. Tapi tadi Ibnu Qayyim mengatakan istilah namanya Ghaffar itu menutupi dan melindungi, seperti Al-Mighfar. Berbeda dengan Al-Mighfar. Tidak dikatakan Al-Mighfar kecuali memiliki dua fungsi, menutupi dan melindungi. Dari sini dia tahu ketika kita mengatakan astagfirullah, ya Allah, aku mohon maghfirah kepada Engkau ya Allah, maksudnya apa? Ya Allah, tutuplah aibku di dunia maupun di akhirat, dan ya Allah, jauhkanlah aku dari dampak-dampak maksiat yang aku lakukan. Lindungilah aku, jangan sampai dampak maksiat tersebut kena kepada aku, karena maksiat pasti punya dampak. Paling tidak maksiat menjadikan hati kita ternoda, itu paling tidak. Ya. Tidak seorang melakukan dosa illa nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Itu paling tidak hati kita ada nodanya. Semakin banyak masih semakin banyak noda. Nah, kalau kita bilang astagfirullah, 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 artinya Allah tutuplah aibku. Ya. Yang kedua, ya Allah, lindungilah aku dari dampak maksiat. Jangan nodakan hatiku. Jangan kau azab aku, jangan kau hukum aku. Ampuni dosa-dosaku ya. Jadi jauhkanlah aku dari dampak maksiat. Ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab. Al-Ghazali ketika dia menyebut tentang makna Al-Ghaffar, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita dalam banyak hal. Pertama, aib mengenai buruknya tubuh kita yang Allah tutup dengan badan yang indah. Seandainya dibuka dalamnya, semua orang tidak suka melihatnya, Allah tutup. Dia sekedar mengatakan maksudnya makna sitar atau ghafar itu demikian. Demikian juga betapa banyak al-waridat, al-khawatir, perasaan-perasaan yang muncul di hati kita, ya. Yang kalau setiap perasaan kita bisa dideteksi yang lewat di hati kita, maka ini adalah aib. Ya, betapa banyak lewat perkara-perkara buruk tentang akidah, tentang maksiat, tentang syahwat, tentang syubhat. Tapi Allah tutup sehingga tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Demikian juga yang ketiga kata dia termasuk penyakit-penyakit hati. Betapa banyak penyakit hati kita, riya, hasad, dengki. Orang tidak tahu, Allah tutup. Allah tutup. Ya, jadi yang ditutup itu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga adalah maksiat yang kita lakukan tatkala bersendirian. Allah tutup, Allah tidak bongkar. Allah tidak bongkar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian salaf mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih baik. Apakah nikmat ditutup aib atau nikmat melakukan kebajikan? Dua-duanya nikmat yang luar biasa dari Allah. Ya, saya tidak tahu mana yang lebih utama, apakah nikmat ditutupnya aib oleh Allah ataukah nikmat melakukan kebajikan. Dua-duanya adalah nikmat yang besar. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwasanya al-Ghaffar atau al-Maghfirah atau al-Ghufran maknanya dua, ya Allah, kalau kita bilang astagfirullah itu talab, kita minta ghufran, maksudnya Allah tutupilah aibku di dunia dan akhirat. Ya, jangan kau bongkar aibku di dunia dan akhirat. Ya, di dunia jangan kau bongkar apalagi di akhirat ya. Dan banyak orang di dunia tidak dibongkar, di akhirat dibongkar. Kita tidak ingin dua-duanya ya. Kita tidak ingin dua-duanya ya. Kemudian yang kedua, lindungilah aku dari dampak dosa-dosa tersebut. Kita kembali, tadi saya sebutkan Al-Ghafur dan Al-Ghaffar itu sama-sama sighah mubalaghah. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama tentang Al-Ghafur
dan Al-Ghaffar. Ini saja khilaf, sejak awal sudah khilaf. Mana yang lebih kuat secara sighah mubalaghah? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Ghafur lebih kuat, ada yang mengatakan Al-Ghaffar lebih kuat seperti pendapat Ar-Razi. Tapi secara umum saya katakan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ghaffar ya lebih kuat daripada Al-Ghafur. Sama-sama sighah mubalaghah tapi dia lebih kuat. Ada yang mengatakan Al-Ghafur sama dengan Al-Ghaffar, tidak ada bedanya, sama-sama sighah mubalaghah. Tidak ada bedanya. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan Al-Ghafur lebih kecil daripada Al-Ghaffar. Lebih besar Al-Ghaffar. Allah alam bisawab. Jika ada perbedaan, lantas perbedaannya apa? Ini juga ada khilaf ya. Kalau menurut Ar-Razi, ya, Al-Ghaffar ya lebih banyak perbuatannya daripada ini Al-Ghaffar lebih besar ya. Ini Al-Ghafur lebih besar. Menurut Ar-Razi, ini pendapat Ar-Razi, ya, bahwasanya Al-Ghaffar lebih banyak daripada Al-Ghafur, ditinjau dari Al-Ghaffar lebih banyak mengampuni dosa-dosa ya. Ada yang mengatakan Al-Ghafur, Al-Ghaffar sama saja, enggak ada bedanya. Saya lebih cenderung pada pendapat Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan dua-duanya ya. Tapi dia ingin bedakan ya. Dia ingin bedakan perbedaan antara Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar menurut Al-Ghazali. Beliau rahimahullah berkata bahwasanya Al-Ghafur berkaitan dengan, saya mudah-mudahan tidak kebalik ya. Ya, kata dia Al-Ghaffar berkaitan dengan al-fi'il mutakarrir. Fi'il al-mutakarrir yaitu selalu atau sering berulang-ulang mengampuni dosa. Ini namanya Al-Ghaffar, al-fi'l al-mutakarrir, sering berulang-ulang. Yang konsekuensinya dosa diulang sebanyak apapun, Allah akan mengampuni. Maka Allah akan mengampuni. Tidak usah ragu-ragu. Ini Al-Ghaffar. Ya. Ini cocok. Apa namanya kalau kita bicara tentang Al-Ghaffar, Ghaffar datang dalam surat Nuh. Di mana Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Ghaffar. Karena Nabi Nuh mendakwai mereka 950 tahun, mereka maksiat berulang-ulang enggak berhenti-berhenti. 950 tahun. Dibandingkan zaman sekarang maksiat sebanyak-banyaknya paling cuma full cuma 70 tahun, 60 tahun bermaksiat, 50 tahun bermaksiat kemudian tewas ya. Tapi zaman Nabi Nuh bermaksiat sampai 950 tahun. Maksiat enggak berhenti-berhenti. Sehingga yang lebih tepat Ghaffar. Jadi maksiat yang banyak, maksiatnya itu aja ya, tapi berulang-ulang tidak berhenti-berhenti, maka innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh, sungguhnya Allah adalah Ghaffar. Al-Ghafur kata ta'allaq bil jaudah ya. Atau yumbi, kata dia yumbi anil jaudah ya. Wazan fa'ul kata dia. Wazan fa'ul yunbi'u anil jaudah. Itu berkaitan dengan kualitas. Itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar kalau mengampuni, kualitas ampunan Allah sangat besar. Kualitas ampunan Allah sangat besar sehingga ini melazimkan, artinya kualitas ampunan Allah sangat besar. Allah sangat besar.
Nah, ini melazimkan apa? Melazimkan Allah mengampuni dosa seberat apapun. Allah mengampuni dosa seberat apapun. Ya. Jadi seorang jangan takut, Allah Maha Ghafur dan Allah Maha Ghaffar. Kalau dia maksiatnya banyak sekali, jangan khawatir Allah. Kalau dia minta ampun, Allah akan ampuni. Kalau dia maksiatnya mungkin tidak banyak, tapi kualitasnya luar biasa, zina, bunuh orang, macam-macam, Allah juga Maha mengampuni. Maka dengan demikian kita bisa lebih tahu secara detail tentang perbedaan antara Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Itu ada khilaf, tapi saya mengambil pendapat Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarh Asma'illahi Al-Husna. Ya. Ini kaitannya dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafir dan Al-Ghafur. Setelah ini kita akan singgung tentang Al-Afu, At-Tawwab berkaitan dengan Al-Ghaffar dan Al-Ghafur insyaallah taala. Baik, ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu kita masuk pada makna al-afu ya, al-afu ya. Al-afu. Wazannya sama, wazan fa'ul. Al-fa'ul, al-afu dari afu ya. Wazannya al-fa'ul, ini juga sighah mubalaghah ya, sighah mubalaghah. Yang menunjukkan banyak memaafkan. Taib, al-afu ya, dalilnya banyak, dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau Sunnah rata-rata kita sudah hafal ya. Allah seperti perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi, "Ya Rasulullah, law alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Kalau aku tahu ini suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Apa doa yang aku utarakan kepada Allah? Kata Nabi, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah al-afu, maha mengampuni. Tuhibbul afwa, kau suka pengampunan, fa'fu anni, ya maka ampunilah aku. Ini dalam hadis ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali seperti Allah berfirman, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka? Seperti walaqad afa ankum. Walaqad afa ankum. Seperti Allah berbicara tentang para sahabat yang melakukan kesalahan dalam perang Uhud. Kata Allah, walaqad afa ankum. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innam istazalu musyatin ba'dhi ma kasabu walaqad afa ankum. Sungguhnya orang-orang yang lari dari perang Uhud, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika itu lari dari perang Uhud karena Rasulullah dikabarkan sudah meninggal sehingga terjadi kesedihan luar biasa. Sebagian sahabat sempat lari ke Madinah. Ya, itu kesalahan, tapi kata Allah, walaqad afa ankum. Ya. Allah telah mengampuni kalian. Ya. Demikian juga kata Allah, wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dosa. Wa ya'fu an sayyi'at. Banyak ya. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan al-afu. Nah, al-afu secara bahasa apa maknanya al-afu? Al-afu secara bahasa kembali kepada dua makna. Bisa artinya at-tark, meninggalkan. Bisa artinya adalah al-afu artinya menghilangkan, al-izalah. Menghilangkan. Seperti dalam hadis dalam Sahih Bukhari ya awwalu man akhadha mintaqan Ummu Ismail, yang pertama kali mengambil mintaq dalam Sahih Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wanita yang pertama kali menggunakan mintaq yaitu
sesuatu yang diikat di pinggang Ummu Ismail. Akhadat mintaqan litu'affiya bihi ya atharaha an Sarah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menggunakan adalah Ummu Ismail yaitu Hajar. Kenapa? Dia berjalan sambil dia ada kain di belakangnya untuk apa? Untuk menutupi litu'affiya, untuk menutupi bekas jalan dia dari Sarah agar Sarah tidak tahu dia kemana. Dia lari dikejar oleh Sarah, dia sembunyi agar tidak ketahuan. Jadi afu artinya izalah. Nah, kalau tarak maka diartikan secara istilah maksudnya adalah Allah meninggalkan menghukum atau mengazab. Kalau menghilangkan secara istilah berarti apa? Yaitu Allah menghilangkan dosa. Dosa-dosa. Makanya tadi kita sebutkan Ar-Razi ketika memaknai Al-Ghafur dia memaknakan dengan Al-Afu. Yang benar bahwasanya Al-Afu ini lebih kuat daripada Al-Ghafur. Ada khilaf tentunya mana lebih kuat Al-Ghafur atau Al-Afu. Namun wallahu alam bisawab yang lebih kuat adalah Al-Afu ya. Karenanya dari sini kita tahu Al-Afu lebih ablaq, lebih kuat dari Al-Ghafur. Dari sisi mana? Dari sisi dosa dihapuskan. Bukan hanya ditutup. Tapi dihapuskan. Nah, apakah Al-Afu melazimkan catatan juga dihapuskan? Wallahu alam bisawab. Ya. Apakah Al-Afu melazimkan catatan dosa juga dihapus? Wallahu alam, ada khilaf dalam masalah ini. Tapi zahirnya juga dihapus, catatan dihapus ya. Karena Allah Al-Afu artinya menghilangkan, catatan maksiat dihapus. Makanya di Lailatul Qadar ketika Aisyah bertanya, "Apa yang aku minta?" Rasulullah tidak mengatakan ya Ghafur, ughfirli, ya Allah ighfirli, ampunilah aku. Tetapi Rasulullah mengajari Aisyah untuk mengatakan Allahumma innaka afuwun. Karena ini malam spesial, mintalah agar catatan dihapus. Entah dosa-dosa dihapus, catatan dihapus berdasarkan khilaf di kalangan para ulama. Dari sini kita tahu bahwasanya Al-Afu lebih spesifik daripada Al-Ghafur. Wallahu alam bisawab. Ini pendapat sebagian ulama. Yang terakhir adalah At-Tawwab. At-Tawwab dari taubah. Secara bahasa dari taubah artinya kembali. Taub. Dari At-Taub. Atau taba. Artinya kembali. Ar-ruju'. Kembali. Dan makna At-Tawwab, maknanya untuk dalam hak Allah, makna At-Tawwab mengilhamkan hamba untuk kembali kepada Allah. Yang kedua maknanya adalah maha menerima taubat para hamba. Fataba alaihim liyatubu. Di antaranya firman Allah, fataba alaihim liyatubu. Yaitu Allah beri ilham kepada mereka untuk bertobat sehingga mereka pun bertobat. Penjelasan indah dari Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna, dia menyebutkan namanya Allah Tawwab, yaitu Allah membuka pintu-pintu orang untuk bertobat. Allah kasih isyarat-isyarat, Allah menunjukkan kuasaannya, Allah kasih teguran-teguran agar dia bertobat.
Ada teman, sebagian teman dia tidak bertobat kecuali setelah adiknya meninggal dalam pangkuannya, baru dia bertobat. Ada orang seperti itu. Ada orang tidak berani, teman-teman ya, sering ngobrol, teman-teman dekat ya. Ada yang bilang saya tidak bertobat kecuali setelah adik saya meninggal dalam pangkuan saya. Allah kasih hidayah sama dia agar dia bertobat. Ada yang tidak bertobat kecuali setelah ibunya meninggal, baru kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat. Ya. Ada karena kawannya, saya ketemu orang lagi, kawannya meninggal. Main ke rumah ada urusan, tahu-tahu dia bilang, "Ustaz, saya subhanallah, saya ngobrol sama teman saya. Malam-malam kita masih ngopi, besok-besok dia sudah dikubur." Saya benar-benar terpukul ya. Dia tidak duga, masih muda sama mungkin 30-an. Artinya banyak hal. Ada orang subhanallah bertobat gara-gara hanya mendengar satu ayat, seperti konon dikisahkan, tapi riwayatnya masih dipertanyakan, seperti Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Disebut dalam sebagian biografi, tapi ini sanadnya dipertanyakan tentang bahwasanya dia dulu adalah perampok dan yang lainnya. Kemudian dia ingin merampok sebuah rumah, tahu-tahu dia mendengar bacaan dalam rumah, "Alam ya lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Nah, belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman ya, an takhsha qulubuhum, untuk agar hati mereka menjadi khusyuk. Begitu dia dengar, dia bilang, "Saatnya sekarang ya Allah." Dia bertobat. Banyak hal, orang bertobat dengan banyak sebab. Ada orang bertobat karena merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertobat karena ada syubhat, tahu-tahu dia syubhat tersebut lepas. Ya. Subhanallah, yang kasih dia petunjuk. Banyak orang mencari, Allah kasih hidayah. Ya. Jadi Allah Tawwab, yaitu Maha memberi ilham kepada seorang untuk bertobat. Makanya kalau kita maksiat dan kita berzikir, Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya. Tub alayya maksudnya ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bertobat kalau kita masih bermaksiat. Kalau kita sudah tidak bermaksiat, ya Allah terimalah tobatku. Terimalah tobatku ya. Jadi at-tawwab dua makna ya. Allah mengilhamkan seorang untuk bertobat. Kalau sudah bertobat, Allah terima tobatnya. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu at-tauban ibadi. At-taubata an ibadi. Qabilit taubi. Allah menerima taubat, Allah yang menerima taubat para hambanya. Allah Tawwab. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah adalah Tawwab. Nah, apa kaitannya dengan Al-Ghafur? Kita tahu berbeda antara At-Tawwab dengan Al-Ghafur ya. At-Tawwab berkaitan dengan taubat, Al-Ghafur berkaitan dengan istighfar. Ya, adapun perbedaan antara istighfar dengan taubat ini saya sudah bahas panjang lebar dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan pertemuan keberapa bisa dilihat beda antara taubat dengan apa? Istighfar. Saya tidak ingin ulang di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada rekan-rekan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.